Salam anti korupsi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai babak baru terkait dengan emas ya, 1,1 ton atau kalau dihitung dengan uang sekitar 1,1 triliun lah. Di mana ya babak barunya adalah setelah sebelumnya di pengadilan perdata PT Antam harus menyerahkan ya 1,1 ton emas atau logam mulia kepada Budi Said. Kini justru terungkap bahwa ada rekayasa ya dalam jual beli tersebut yang melibatkan pegawai Antam, dan kemudian Budi Said pun oleh Kejaksaan Agung ditetapkan menjadi tersangka dan kasusnya adalah kasus korupsi. Ini yang kita bahas mengapa dia kasus korupsi. Pertama, PT Antam adalah BUMN. Ya, pengelolaan keuangan di PT Antam ya itu merupakan keuangan negara. Kemudian yang kedua ya, kasus ini ya disangkakan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Artinya terkait dengan kerugian keuangan negara ya, karena adanya upaya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, ataupun suatu korporasi. Dan yang paling penting adalah bagaimana kerugian Antam sebanyak 1,1 triliun rupiah tadi ya tentu saja menyebabkan ya kasus ini murni merupakan kasus korupsi, dan perbuatannya pun juga sudah jelas berhasil diungkap oleh Kejaksaan Agung ya. Modusnya yaitu adanya rekayasa jual beli dengan sesuatu yang tidak semestinya, yaitu ada perbuatan melawan hukumnya. Artinya hukumnya itu adalah terkait proses jual beli di PT Antam yang tidak pernah mengenal diskon ya. Kemudian ditambah juga ada rekayasa, dan tentu saja perlu ada ya hubungan antara orang dalam yaitu PT Antam, yang ada di PT Antam ya pegawainya, dengan Budi Said sendiri ya selaku orang yang membeli. Yang menariknya adalah bahwa ya kasus ini ya jual beli rekayasa itu yang disangkakan ya itu ternyata juga digunakan sebagai alat bukti ya untuk ke pengadilan, dan ternyata diterima oleh pengadilan. Namun ya kita berharap kasus ini segera dilimpahkan ke pengadilan, segera ingkrah, sehingga ya terjadi pembuktian bahwa jual beli tersebut ada rekayasa, termasuk dokumen-dokumen jual belinya, sehingga kemudian PT Antam ya tidak perlu ya untuk mengikuti ya dari perintah pengadilan, artinya putusan pengadilan berdasarkan ya alat bukti yang merupakan palsu, artinya rekayasa, sehingga kita bisa memulihkan ya kerugian keuangan negara. Makanya kenapa ada uang pengganti dalam sangkaannya, yaitu pakai pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi keuangan BUMN sekali lagi ya merupakan keuangan negara. Siapapun yang merugikan akan kena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Salam anti korupsi.